Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Selamat datang di Rakit PC cuy teman-teman ya. Sekarang kita akan ngerakit PC ya. Di depan kita atau di samping gue ini sekarang ada komponen-komponen dari distributor S-Gear teman-teman ya. Ada casing Techwear, Nexus Air T3, lalu ada komponen dari Segotep juga nih, power supply Segotep AN400 sama Segotep Frozen Tower T6 ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu nih, produk-produk seperti Techwear, lalu Segotep, lalu ada Shite, sekarang dipegang sama distributor S-Gear ya. Dan di sini kita akan rakit PC tanpa VGA ya. Karena mau ngetes power supply 400 watt ini. Nyala nggak nih kalau dipakein sama i3-12100 polos yang ada di gua ya. Ini B760 sama DDR5. Kita lihat nyala atau enggak. Sama cooler towernya nanti kita cek ya. Dan untuk power supply ini harganya terjangkau parah teman-teman ya. 360 ribuan. Dan dia garansi 3 tahun. Ketika brand lain ngasih garansi 1 tahun 2 tahun. Segotep berani ngasih garansi 3 tahun. Dan power supply ini sudah full range, jadi cocok buat listrik-listrik di Indonesia ya. Dan ya wes teman-teman, tidak usah lama-lama, kita akan langsung masuk ke proses perakitan aja teman-teman ya. Kita pasang dulu cooler towernya ke komponen ini, ke motherboard B760, i312 dan kawan-kawan ya. Lalu kita pasang power supply-nya ke casing dan kita pasang motherboardnya ke casing. Oke, langsung masuk ke proses perakitan. Nah guys, ini dia ya, B760, i3-12100 dan kawan-kawan. Oke, ini cooler towernya nih. Ini harganya cukup terjangkau teman-teman ya. Dia garansinya 1 tahun juga. Ini, jadi Segotep ngasih barang cakep-cakep semua teman-teman ya. Oke, dan ini masangnya juga harusnya masih gampang teman-teman ya. Oke, ini bisa kita lepas dulu. Ya, dia udah ada fan 120 ya, dan ini RGB teman-teman. Jadi lampu-lampunya warnanya bisa diganti sesuai dengan selera kita. Oke. Ini kan LGA 1700 teman-teman ya. Kita pakai bracket yang Intel ya. Dan harusnya ini masih bener-bener gampang sih guys. Coba ini kita geser dulu ke 1700 ya. Dan kita pasang si backplate-nya di bawahnya. Oke, nah ini geser dulu. Terus ini kita pasang dulu ya buat penguncinya ya. Bautnya ada di sini ya. Jujur ini gue belum lihat manual ya teman-teman ya, tapi harusnya caranya begitu, tidak susah guys ya. Masih gampang-gampang aja harusnya. Kita lihat dikit deh ya. Tuh, step buat Intel. Nah, jadi dia tinggal masukin aja, tinggal tancap terus pasang fan-nya, jadi masih easy guys. Oke, dia udah dapat pasta ya, tapi gue pakai pasta yang ada di gua aja deh teman-teman ya. Oke. Pasta bawaannya udah cukup, cuma entah kenapa gue terkadang suka lebih prefer pakai pasta yang beda. Nah ini masangnya juga gampang ya. Oke, kita baut lagi. Satu lagi. Nah, di sini kita tuh udah dapat pastanya tuh yang model begini teman-teman. Jadi ini nggak gue pakai ya, gue lebih senang pakai pasta yang suntik guys. Oke, ini kita lepas dulu plastik kematiannya. Oke, jadi ini tinggal baut aja guys. Pastanya kita kasih sebiji jagung aja, itu udah cukup kok. Nah segitu juga udah cukup. Oke, dan di sini ada tulisan Segotepnya ya. Terserah mau ngadep ke sini atau kemana, itu sama aja guys. Dan dia ini 6 heat pipe ya teman-teman ya. Ini udah mantep. Dan masangnya juga harusnya gampang. Ini tinggal geser-geser aja guys.
posisiin dulu sampai yakin. Oke, tunggu ini udah. Ini udah sip. Nah, ini tinggal disesuaikan aja deh. Kalau udah kita tinggal baut ya. Yang penting masuk dulu. Nanti kalau ngencenginnya susah, bisa pakai obeng yang manual. Oke, ini sampai mentok. Satu lagi. Yang terakhir yang ini. Oke, entah kenapa dia pada endut-endutan. Kita pakai obeng manual aja guys. Oh, padahal enteng guys. Kenapa obeng elektrik gua kocak guys? Sip. Cukup sampai nggak bisa diputer aja teman-teman ya. Nah, kalau udah gini, kita pasang deh fan-nya ya. Pasang fan-nya juga gampang teman-teman. Ini kalian bebas ya. Kalau pakai pengait gini, misalkan ada bentrok sama fan-nya, kalian mau angkat fan-nya, mau turunin itu bebas ya. Tapi ini sekarang gue pasang begini aja deh. Oke, kita ratain aja. Set, set. Satu lagi di sini guys. Satu lagi. Kan ini udah masuk belum yang bawahnya? Nah, udah gampang kok. Udah ini tinggal colokin guys si PWM-nya. Colokin ke sini sama ARGB 3 pinnya. Kalau ARGB 3 pin ini tergantung kalian skemanya gimana ya, pakai motherboard yang ada ARGB atau pakai controller ARGB ya. Untuk yang kali ini gue colokin ke motherboard aja teman-teman ya. Oh, ini kita buka dikit ya. Nah, ini nanti gue rapin lagi teman-teman ya percolok-colokannya. Intinya gue colokin ke motherboard ya. Oke, sekarang kita menuju ke casing untuk masang power supply-nya ya. Oke guys, ini dia power supply-nya ya teman-teman. Oke, dapat kabel power. Dan ini PSU-nya ya. Sekali lagi ini udah full range ya, jadi cocok buat listrik-listrik di Indonesia ya. Dan sekarang ini gua cuma butuh kabel 24 pin dan 8 pin ya. 24 pin sama 8 pin yang ke motherboard. Nah, sebenarnya dia tuh udah dapat tambahan juga teman-teman. Jadi 8 pin ditambah sama 4 pin. Jadi buat teman-teman yang mau rakit PC APU atau non VGA ya, yang motherboardnya masih support pakai 1x8 pin, ini bisa ya. Kalaupun 8 plus 4 kayak gini juga aja bisa ya di motherboardnya ya. Oke, tapi untuk rakitannya kali ini gue hanya colokin yang 8 pinnya aja. Berarti yang lainnya ini tidak gue pakai. Jadi gue gulung lagi ya. Hup. Nah, sekarang kita ke casing teman-teman ya. Untuk casingnya ini ngebuka-bukanya gampang juga ya, agak susah, tinggal lepas bautnya aja ya di samping. Oke, sama yang tempered glassnya juga ya, jadi masih gampang. Oke, kita amankan. Nah, ini kalau misalkan teman-teman mau rapihin dulu boleh ya. Intinya rakit di casing ini jalur-jalurnya tuh udah gampang banget, kagak bakal susah ya, karena bener-bener ketara guys. Untuk ngerapihin kabel-kabelnya ini bisa di kabel tisin aja lewat sini ya. Fan-nya ini bisa lewat sini atau lewat sini ya, tinggal kalian pakai tipe jalurnya yang mana. Kabel udah gue rapihin ya, jadi kurang lebih untuk kabel manajemen yang gue pilih seperti ini ya. Jadi semuanya dari casing itu ke sini, sama yang dari fan juga ke sini. Jadi biar kita agak pusing kalau suatu saat maintenance. Tapi kalau misalkan teman-teman mau bikin apa namanya,
kabel dari fan ini ke samping sini juga boleh ke area belakang. Pokoknya fleksibel, nggak ada aturan baku ya. Terus untuk skenario per lampu-lampuan ya, casing ini kan udah include 6 fan ya, depan 3, atas 2, dan di belakang ada 1 ya. Nah, untuk ganti warnanya kalian bisa pilih guys, karena dia ARGB 3 pin, kalian bebas pilih. Kalau mau langsung motherboard, colokinlah ke motherboard dengan catatan motherboard kalian sinkron. Kalau misalkan mau pakai controller atau pakai ini guys ya, kalian juga bisa nih. Ini Tecware SATA ARGB dongle ya, bentukannya seperti ini. Jadi dari si fan casing ARGB 3 pinnya colokin ke sini, ke SATA dongle-nya teman-teman ya. Oke, PWM-nya ini ke motherboard. Nah, SATA dongle ini tinggal colokin ke power supply. Dan nanti ganti lampunya bisa via tombol ini ya. Jadi ada tombol di SATA-nya. Kalaupun misalkan kalian, bang susah bang gue ganti lampunya, masa harus bongkar casing? Kalian bisa colokin kabel reset yang dari casing ya. Ini kan ada HDD LED, reset, power ya. Bisa kalian colokin resetnya itu ke sini ya. Jadi nanti ganti lampunya via tombol reset yang ada di casing ya. Cuman untuk yang rakitan ini, gue nggak bikin skemanya pakai dongle ya. Gue pengen langsung colokin ke motherboard dan ganti lampunya itu via aplikasi bawaan motherboard ya. Jadi rakitan PC itu fleksibel, terserah kalian ya. Oke, sekarang kita pasang power supply-nya teman-teman ya. Si Segotep AN400 nih ya. Power supply 400 watt ini. Dia sudah full range ya. Sekarang kita baut dulu ya si power supply-nya. Kita ambil bautnya 4 biji. Nah, ngebaut power supply mah ya ngebaut pada umumnya ya guys ya. Udah sering banget gua liatin fan-nya ngadep ke bawah untuk sirkulasi. Jadi pil gampil pokoknya ya. Oke. Udah, sekarang kita pasanglah motherboardnya. Kita masukin motherboardnya ya. Dan untuk casing ini mah udah lega teman-teman. Jadi tinggal masukin aja. Terus tinggal sesuaikan sama lubangnya. Nah, udah gini kita tinggal baut deh. Dia micro attach sampai 8 baut, udah aman banget di casing ini mah ya. Udah sat pokoknya. Kita baut. Dan kalau mau pakai VGA juga di sini enak ya teman-teman ya, buat micro attach kayak gini. Jadi opsi upgrade-nya juga sudah aman. Oke. Motherboard ini udah. Sekarang gua akan colok-colok dulu kabelnya. Habis itu kita tutup casingnya. Perkabelan udah dicolokin ya, dan nanti kalau misalkan kalian mau ngerapihin 24 pin sama USB 3 bisa dikaitin ke sini tuh ya. Oke, jadi nanti dia bisa rapi. Kalau yang 8 pinnya ini bisa ke sini. Jadi fleksibel, atau bisa ke sini juga nih, ke sini. Tergantung kalian maunya kemana ya. Ini udah ada area pengikatnya, tinggal kalian kabel tis aja ya. Intinya rakit di casing ini untuk kabel manajemennya bener-bener udah aman banget ya. Oke, ini sekarang gue akan tutup dulu ya. Gue nggak kabel tis karena gue akan bongkar pasang juga si casing ini. Intinya kalau kalian rakit di casing ini, gue saran kabel tis aja ya. Kabel manajemennya pokoknya bener-bener gampang di casing ini mah ya. Sip, ini udah kelar. Mari kita nyalain. PC sudah ready teman-teman, sudah gue colok juga, dan sekarang langsung aja kita nyalain PC-nya. Nah, ini dia ya, sudah nyala. Gue set lampunya warna putih, dan ini gue cuma nyolokin 1x8 pin aja ya. Dia bisa nyala. Kita tinggal tunggu masuk ke layar sekarang. Oke guys, ini sudah masuk ke layar ya. Pertama gue mau coba ganti-ganti lampunya ya, karena ini gue bikin sinkron dengan motherboard. Jadi
gue bisa ganti warnanya via aplikasi ya. Misalnya mau ganti merah, ya udah dia merah ya. Mau rainbow, dia rainbow. Mau ini bisa tuh ya. Jadi bisa ganti sesuai selera ya. Kalau RAM-nya dia punya aplikasi sendiri teman-teman ya. Jadi untuk fan-fannya dan juga cooler tower yang kita udah sinkron ke motherboard, ini kita bisa ganti lampu sesuai selera. Bahkan mau dimatiin juga dia bisa ya. Tapi biasanya gue pakai statis warna putih begini juga udah cukup. Tapi balik lagi ya, per lampu-lampuan gini mah selera teman-teman ya. Oke, per lampu-lampuan kita udah cukup. Sekarang kita masuk ke stress test ya. Stress test pertama di sini gue pakai aplikasi AIDA 64 aja ya. Kita akan stress CPU. Dan ini untuk suhunya ada di 30-an derajat ya. Untuk si i3-12100-nya tertinggi di 45 ya. Ini kita start teman-teman ya. 1 menit aja cukup ya. Oke, dan suhu di sini naik ke 40-an. Ini masih dingin. Selama di bawah 85 dia aman ya. Terus ini dayanya juga irit karena kita tanpa graphic card teman-teman ya. Jadi si PSU yang AN 400 watt udah bisa guys ngangkat rakitan aku kayak gini. Kalau mau pakai VGA ya kayak GTX 1650 ini masih bisa teman-teman ya, masih aman banget. Oke. Kita tungguin aja selama 1 menit. Nanti kita lihat guys, maksimal suhunya berapa. Di sini paling tinggi ada di 46 derajat ya untuk stress test ya. Jadi ini harusnya masih aman. Kita tunggu sampai 1 menit guys ya. Sudah mau selesai ya, ini 1 menit ya. Kita stop sekarang. Oke, dia udah turun lagi. Dan suhunya juga di sini turun lagi ya, dari 40-an ke 30-an ya. Karena 30, 31 ya, paling rendah di 29. Ini udah dingin banget dan daya juga turun lagi ke 50-an watt ya. Oke, untuk stress test ini udah cukup. Jadi coolernya udah mantap. Pokoknya selama di bawah 85 derajat buat gua sih aman banget ya buat si cooler towernya. Dan power supply juga ini nggak ada masalah sih guys. PC tampil ke layar aman-aman aja, tidak ada keluhan. Dan gue di sini cuma nyolok 1 kali 8 pin doang. Oke guys, untuk testing gamenya gue hanya tes Valorant aja ya. Ini cukup untuk mewakili game yang basicnya CPU bond ya. Jadi kinerja prosesornya kita lihat nih, suhunya bakal kena berapa. Kalau buat main Valo nih si i3-12100 polos pakai cooler Segotep yang Tower T6 ini teman-teman. Kita akan lihat. Kita masuk guys ke training ya. Oke, ini suhu mah aman ya, 40-an ya dari tadi ya. Daya juga 100 watt masih irit ya. Jadi si PSU 400 watt ini masih bisa menghandle yang tanpa VGA kayak gini. Udah clear, aman banget pokoknya ya. Jadi kalau kalian lagi nyari PSU yang budgetnya terjangkau, garansinya jelas, terus 3 tahun, ambil nih si Segotep AN 400 nih ya. Dia juga full range. Di rumah gue ini guys, listriknya tuh kadang nggak stabil teman-teman ya. Dan si power supply ini masih fine-fine aja. 47, 46 derajat naik turun guys ya. Daya 100 watt. Jadi aman-aman aja. Tidak ada keluhan pokoknya. Aman-aman parah ya. Tadi suhu juga nyampe 50 aja belum teman-teman ya. Aman di 40-an ya. Cukup lah ya untuk testingnya. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk video kali ini ya. Jadi sekali lagi gue ngasih tahu kalau sekarang kayak Techwear terus Segotep itu dipegang sama distributor resmi Indonesia namanya S-Gear ya. Jadi buat teman-teman jangan ragu nih mau ngambil Techwear atau Segotep ya. Dan untuk casingnya, kalau teman-teman lagi nyari casing micro ATX, nyari fan ARGB, harganya di bawah 600.000 atau 600 ribuan, udah dapat 3 fan depan, atas 2 belakang 1 ya. Kalian bisa ambil si Techwear Nexus RT3 ini ya. Kalau misalkan mau sinkron motherboard, dia udah bisa ya, karena pakai colokan PWM sama ARGB 3 pin. Kalau motherboardnya belum support, tinggal beli SATA ARGB dongle kayak gini. Dia bisa 18 warna ya per lampu-lampuannya. Oke, terus kalau lagi nyari cooler tower murah ya, harga terjangkau,
garansi 1 tahun, bisa nih Segotep Frozen T6. Dan kalau lagi nyari power supply murah untuk rakitan yang tanpa VGA kayak gini, gas aja Segotep AN 400 watt ya. Dia garansi 3 tahun teman-teman ya, dan juga sudah full range ya. Oke, segitu aja dari gue. Kalau teman-teman minat sama komponennya, sudah gue drop di deskripsi. Oke, hatur nuhun, terima kasih dan thank you, semoga bermanfaat.